Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Siti Rahayu, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dengan fasilitator Bapak Atikul Bari SPD SDMPT dan pengajar praktik Bapak Rohmat Edi Saputro SPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan peran. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya adalah ujung tombak pendidikan, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi ketika diintegrasikan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai-nilai guru penggerak dan visi guru penggerak akan bisa mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna. Disiplin positif adalah memampukan murid untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan, agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan universal masuk dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Contoh kebajikan universal: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang mendorong perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, dan 5. Kesenangan. 5. Posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi guru menjadi manajer. Posisi terakhir, yaitu manajer, adalah posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seorang guru ketika memposisikan dirinya sebagai manajer, maka murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak.
Keterkaitan antar materi budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Konsep-konsep pada budaya positif sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menekankan pendidikan yang menuntun dan manusia merdeka. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki peran penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan menjadi teladan, berkolaborasi, dan berinovasi, guru penggerak dapat menginspirasi rekan sejawat dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang berorientasi pada murid sejalan dengan upaya menciptakan budaya positif. Dengan menempatkan kepentingan murid, guru penggerak dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman, saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya terapkan di sekolah dan akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah konsep posisi kontrol guru membantu guru untuk memahami bahwa mereka tidak selalu harus menjadi pusat perhatian di kelas. Dengan memberikan murid lebih banyak tanggung jawab, guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih mandiri dan bermakna. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah semula saya cenderung berada pada posisi penghukum ketika menangani masalah murid. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, pola pikir saya berubah. Saya akan menjadi guru yang menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman, saya pernah menangani murid yang mencontek ketika penilaian harian. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan, saya merasa senang karena dengan menerapkan segitiga restitusi, saya bisa memampukan murid saya untuk bertanggung jawab dan mencari solusi dari permasalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik adalah melibatkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Hal ini membuat siswa merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang perlu diperbaiki adalah semua pihak yang terkait termasuk orang tua, guru, dan teman sebaya perlu terlibat aktif dalam proses restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dalam menyelesaikan masalah murid. Perasaan saya pada waktu itu merasa bersalah karena harus memberi hukuman kepada murid saya yang bermasalah. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah.
Perasaan saya sangat senang karena saya mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentunya dengan bimbingan saya sebagai guru. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, tetapi langsung satu tahap yang saya lakukan, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Saya langsung menanyakan keyakinan kelas yang disepakati dan konsekuensinya tanpa menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah terlebih dahulu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah membangun hubungan yang positif dengan orang tua. Komunikasi yang baik dengan orang tua sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam mendidik murid. Demikian video kali ini, terima kasih. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.